Hai guys, di video kali ini saya mau bahas Gunpla dari seri Gundam paling baru. Tapi sebelum kalian nonton nih ya, alangkah lebih baiknya cek dulu sedikit video bahasan saya tentang gimana sih caranya menikmati G-Quarks ini. Dan buat kalian yang pengen komen Gundam gorengan atau G-Quarks ini jelek banget bentuknya nggak masuk di gue, sumpah saya nggak nanya pendapat jelek kalian dan nggak pengen tahu juga. At least saya udah komunikasiin loh ya di awal video. Lanjut nih ya, let's go! Dengan hype banget saya bakal bahas HG G-Quarks yang harganya 2000 yen. Rilisnya 17 Januari 2025 barengan sama movie G-Quarks The Beginning. Jujur agak kaget ya bun, ini ternyata boxnya tipis banget, tapi side boxnya lucu nih. Format gambarnya tuh jadi vertikal, ibaratnya jadi kayak pajang mangga gak sih kalau misalnya punya box banyak. Sebenarnya ini udah bukan spoiler lagi sih, tapi jaga-jaga ada yang belum tahu ya, spoiler alert. Jadi, timeline-nya G-Quarks itu ada di alternate universe Universal Century. Udah ya, selebihnya nggak akan saya bahas. Ntar biar kalian tonton sendiri aja deh, tanggal 12 Maret di bioskop. Sebenarnya kalau boleh komen ya, saya tuh agak keganggu sama serial numbernya G-Quarks kayak GMS strip lambang ini nih. Ini lambang Omega kan, berarti GMS Omega. Se-feeling saya sih ya, G-Quarks tuh kayaknya robot itu deh. Dan ini lucu, bagian kotak sebelah sini tuh kan khas banget Universal Century ya, cuma jadi agak broken gitu kayak ala-ala alternate universe glitch-glitch Spider-Verse gitu loh. Dan lucunya lagi ya, coba kalian lihat deh ini di manualnya tuh kosong banget, nggak ada penjelasan apa-apa. Cuma ngasih tahu kalau Machu tuh pilotnya G-Quarks, nama aslinya Amateu Zuriha, seorang cewek yang tinggal di koloni tapi merasa kalau kedamaiannya hidup tuh kayaknya palsu, akhirnya ikutan clan battle. Gitu doang. Kayaknya nih ya, informasi di manualnya tuh baru dikasih tahu kalau G-Quarks udah reissue di atas bulan April lah setelah animenya tayang. Dikasih 7 runner yang jujur saya tuh amazed banget pas pertama kali lihat. Kayak ini tuh kan bukan Gundam yang biasa kita lihat ya. Bentukan partsnya tuh bikin kayak, oh sekarang Gunpla bentukannya udah bisa kayak gini, bentuknya udah bisa lancip, kopong, dan lain-lain. Sumpah ini nggak expect-nya tuh partnya kecil-kecil banget, setara RG Crossbone lah ya. Lumayan excited sih mau ngerakitnya, kayaknya bakal jadi pengalaman baru deh. Sambil cerita ya, kenapa sih saya bisa dapat G-Quarks ini? Sebenarnya kalau kalian ngikutin sosial media aku itu udah ngupload paling pertama di hari perilisannya, yaitu tanggal 17 Januari 2025. Jadi Bebek Toys tuh nonton konser Misamo di Tokyo tanggal 16 Januari. Tapi jauh sebelum itu udah ada obrolan kayak, tanggal 17 tayang movie G-Quarks, please nonton lah. Sama Gunpla-nya juga rilis di hari yang sama. Coba deh ngantri di Don Quixote, dapet nggak ya? Buat kalian yang belum tahu, yes, sekarang kalau mau jajan Gunpla itu harus antri dari pagi. Kalau enggak ya pasti habis. Kecuali kalian ke Gundam Base, di situ mah stoknya nggak habis-habis. Ternyata ada pengumuman kalau HG G-Quarks itu bakal dirilis di screening movie-nya. Jadi ya nggak usah jauh-jauh ke Don Quixote dong, langsung aja pas kalian nonton belinya. Pokoknya respect mentok lah sama Bebek Toys. Dia tuh beneran baru pulang konser pagi-pagi langsung ke mallnya itu dan nonton G-Quarks The Beginning jam pertama yang paling pagi. Karena Gunpla-nya cuma bisa dibeli satu orang per tiket, jadi ya udah HG G-Quarks ini buat Bebek Toys dulu aja nggak sih? Jajanan saya cuma poster A3 ini yang harganya 500 yen. Ini butuh LC sign BTW biar posternya bisa nyala. Ini as always statement saya ya. Saya tuh nggak terlalu peduli harus punya G-Quarks rilisan paling baru di detik itu juga. Ya kalau nggak dapat dan nggak punya juga ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya tadi ada wacana ngantri di Don Quixote buat dapetin G-Quarks ini, karena kita penasaran aja apakah sedetik setelah jam buka toko tuh Gunpla rilisan baru yang populer langsung habis, dan kebetulan time slotnya masuk setelah pulang konser. Ya pokoknya berhasil lah menamatkan G-Quarks di hari pertama perilisannya. Hore, respect parah sama Bebek Toys, lebih Gundamers daripada Gundamers kalian-kalian yang cringe. Sorry banget. Beres nonton tuh jujur saya kepo banget, langsung nanya-nanya kan kayak ini gimana filmnya. Terus hal mencengangkan yang dia kasih tahu itu adalah pertama latarnya di Universal Century, terus yang kedua ada Char Aznable. Sampai saya tuh ngekonfirmasi berkali-kali loh, ini beneran Char Aznable nggak? Emang tahu Char Aznable yang kayak gimana? Tapi jujur kalian punya nggak sih temen yang tadinya tuh normal, nggak ada irisannya sama sekali dengan Gundam, tiba-tiba jadi pegundamers? Ya gitulah, buat saya aneh aja sih kalau Bebek Toys bisa ngomong Char Aznable. Tadinya saya tuh mau ngontenin movie G-Quarks kan, si paling pertama nonton nih menyebarkan informasi, tapi sayangnya Bebek Toys tuh ketiduran sekitar 10 menitan pas lagi berantem gedenya, jadi ya mengurungkan niat aja sih. Daripada informasinya setengah-setengah ya mending ntar kalian nonton sendiri di bioskop kan. Ya gitu deh ceritanya. Jadi G-Quarks-nya tuh punya Bebek Toys, cuma pas dia pulang ke sini dia tuh nawarin kayak, "Bang, mau nggak G-Quarks-nya?" Ya langsung saya jawab, "Maulah kalau boleh." Dalam hati tuh kayak, keren banget nih, nanti gue bisa menjadi reviewer pertama yang review G-Quarks dan akan aku gunakan sebagai alat pansos.
Udah deh, sekarang saya lagi ngerakit Jikwax. Jujur, ini kesan ngerakitnya tuh sangat amat menyenangkan. Pertama, mungkin karena ini tuh kayak Gundam tapi nggak Gundam dan desainnya tuh kompleks banget parah. Yang kedua, ini part kepalanya kecil-kecil banget yang tadi saya bilang kayak RG Crossbone. Ketiga, sepanjang saya merakit tuh ngelihat partsnya, cara perakitannya, terus hasil jadinya tuh mikir kayak anjir, respect mentok lah sama tim development Gunpla dari Bandai itu kayak buset, keren banget ini bisa ngeladenin desainnya Ikuto Yamashita Sensei. Dan yang paling penting ya, respectnya tuh bisa bikin desain sekompleks ini dirakitnya tuh gampang, simple banget. Gila sih ini sumpah, one of a kind collaboration, one of a kind design dari para kreatornya Evangelion sama one of a kind experience waktu ngerakit HG Jikwax ini. Sebelumnya saya mau ngeliatin dulu nih, struktur perakitan yang simple dengan desain yang kompleks tapi nggak gampang copot. Bagian artikulasi bahu gila sih ini sumpah, partnya tuh kecil banget, pakai si clips dan nggak gampang letoy. Juga bisa gerak ke segala arah nih. Terus ini bagian kerah lehernya tuh ada 2 titik artikulasi. Yang pertama di bagian bawah ball joint gede, terus yang kedua di bagian leher Gundamnya. Dari sebanyak color separation ini, yang miss colornya itu cuma bagian kuning segaris doang, harus pakai stiker. Gila! Parah. Gak tau lah, buat saya gila aja semuanya. Terutama di bagian lengan nih. Jadi kan bahunya tuh ternyata kecil ya. Dikira saya tuh seukuran Gundam normal lah, atau Aerial atau RX-78 kayak yang agak bervolume gitu. Buat bikin warna thruster dan dalaman kerangkanya tuh pakai part separation bro. 2 lapis lagi. Terus ya, di bagian buletan warna biru ini sama bagian kotak di bawah lengannya, itu tuh pakai part kunci-kuncian gitu. Jadi harus masukin part A dulu, baru dimasukin part buletan kecil. Begitu pula di bagian bawah lengannya tuh harus dicolokin kayak gini, terus di slide pakai part selanjutnya. Sama juga tuh di artikulasi bahunya, respect parah, bikin part bervolume, ukurannya kecil, terus kopong, dan kalau misalnya mau dirakit tuh harus masukin part yang ibaratnya setara kayak kualitas Gunpla 1:100 lah. Ini kalau mau ngomongin price point-nya, sebenarnya Jikwax ini mungkin harganya bisa lebih murah dengan mengesampingkan part separation dan color separation yang kayak tadi gitu loh. Satu lagi deh, bahas kakinya ya. Kalian lihat nggak? Part warna merah, terus hitam dan biru di lutut, sama bagian warna abu-abu di dalam kakinya. Itu tuh part terpisah semuanya, dan kalau merhatiin detailnya ya, ada detail khas Jikwax yang kayak jaring-jaring panjang nempel ke permukaan parts lainnya. Buat penutup samping betisnya juga sama, bagian thrusternya tuh dibikin part terpisah sendiri. Ya tadi, sebenarnya kalau price point-nya mau murah ya tinggal bilang aja ke Ikuto Yamashita Sensei-nya kayak, Pak, punten ini nggak usah beda-beda warnanya biar nanti production cost-nya lebih murah, tinggal pakai stiker atau kayak gimana. Jadi HG Jikwax ini bisa saya bilang mentokin segala spek, rata kanan, development, teknologi, dan lain-lainnya sampai hasilnya tuh bisa jadi kayak gini. Ya, final formnya HG kayak gini lah bentuknya. Dan yang paling challenging dari Jikwax ini menurut saya adalah pasang stikernya yang garis-garis ini. Buset, bentuknya tuh kayak tidak lumrah gitu loh. Ada yang kecil banget di bagian pundak, kan maksudnya stiker tuh ada worn out atau bisa jadi adhesifnya tuh nggak terlalu nempel ya. Tapi entah kenapa ini Jikwax aman-aman aja. Terus ada juga stikernya yang cuma merah setitik doang. Udah kecil tuh ya harus dilipat-lipat gitu. Greget, sumpah pasangnya parah. Dan yang paling ngehe, enggak sih, challenging bahasa halusnya adalah di bagian backpacknya. Nih, perhatiin ya, desain ilustrasinya tuh kan si bagian segitiga ini harusnya nempel dengan garis ini nih. Fungsi linear matematika tahu kan? Jujur saya udah lupa, maaf kalau saya so tahu. Jadi kalau di manual tuh misal pasang stikernya ibaratnya kayak di 2x gitu. Nih, lihat ya, ibarat saya tuh udah bener lah masang stikernya tuh di sumbu 2x. Nah, karena ini bentuknya kurva, jadi bagian segitiga atasnya tuh nggak ketemu sama titik yang ada di sumbu Y. Ya, sorry sebenarnya ini nggak penting sih. Cuma kayak kesel aja nggak sih disuruh manualnya kayak gitu. Tapi ketika kita udah ngikutin manualnya, ternyata nggak persis kayak manualnya yang bisa ketemu segitiganya. Lumayan ini agak menjengkelkan buat saya. Tapi hasil jadinya udah pakai garis-garis gini tuh bagus banget sih. Nggak pernah kan ada Gundam atau Gunpla yang bentuknya pakai garis-garis banyak kayak gini. Bawaan dari model kitnya loh ya, bukan Gundam real type atau bukan pakai dekal. Ya kayak ini aja di bagian lengan, garis merah panjang doang, harusnya mah pakai stiker nggak sih? Cuma kayak pas lagi rapat tuh mungkin kayak, Pak, udahlah ini garis merahnya saya bikin part kotak aja ya, biar gampang nggak usah pakai stiker-stiker. Ya edan aja sih, extra steps. Jarang-jarang nih saya bahas artikulasi. Jadi di HG Jikwax ini ada 3 poin artikulasi yang bisa ngebungkuk ke depan. Pertama di bagian kerah leher, terus bagian tengah torso, sama di bagian bawah waist. Belum lagi di bagian colokan kepalanya tuh ada artikulasi juga. Jadi lehernya Jikwax bisa naik banget sampai ke atas dengan natural.
Tapi yang paling saya seneng artikulasi di bagian bahunya sih. Ini tuh kelihatannya kayak nggak bisa ngapa-ngapain, padahal sakti banget bro. Ini bisa maju, mundur, naik, turun. Gokil. Cuma pakai 2 parts yang kecil tadi doang loh. Terus bagian selangkangannya juga lucu sih. Kombinasi pakai ball joint sama kakinya yang bisa split gitu di bagian atas pahanya. Ya keren sih pakai ball joint. Bisa nambah sedikit artikulasi, kakinya bisa jadi miring ke depan sama ke belakang. Buat bagian lengan sama kakinya juga lumayan lucu. Cuma pakai 1 colokan doang tapi bisa nekuk mampus ya. Karena didukung desainnya juga sih yang udah bisa bikin G-Quax bergerak kayak gitu. Terus bagian telapak kaki nih. Pasti 100% orang yang pertama kali lihat G-Quax tuh mikir telapak kakinya aneh dan apakah gunpla-nya bisa berdiri atau enggak. Jawabannya bisa banget berdiri. Easy peasy, tinggal diginiin doang. Terus udah kan berdiri lancar aja, nggak ada masalah. Kakinya tuh keren sih, ada detail thruster di dalamannya. Bagian backpack punya 2 titik artikulasi yang muter-muter, bisa ngeliuk-liuk juga. Dan ini bisa dicopot, yang udah jelas bentuknya itu adalah core fighter lah ya. Buat weapon ada yang kelihatannya kayak beam rifle, terus ada shield, ada kapak Zaku, sama satu lagi beam saber yang bentuknya lucu. Unik kan bentuk beam saber tuh kayak panjang, terus ke depan, muter ke bawah gitu. Dan ini part runnernya tuh kan clear parts ya, karena Bandai udah bisa pakai injection polarize, jadi setiap ada clear parts tuh pasti diginiin ya. Bagus sih, bisa lebih kinclong dan bling-bling gitu. Dikasih optional hand kanan kiri sama kepalanya yang nutup. Ini sok taunya saya ya, kayaknya G-Quax ini mirip-mirip unicorn deh, yang tadinya kepalanya nutup terus kebuka tuh karena punya kekuatan sesuatu mungkin. Karena seriesnya belum tayang, jadi saya nggak bisa posing anime akurat. Ya kita posing manual akurat aja nggak sih? Ingat ya guys, ini tuh Gundamnya Studio Khara, bukan Gundam Hideaki Anno atau bukan Shin Gundam. Dan robot-robot turunan Gainax ini biasanya punya posing yang lebih humanoid, contohnya kayak lagi lari terus lagi kayak simpang tangan. Ini maaf ya para kreator G-Quax kalau saya ngomong kayak gini, tapi ini posing G-Quax lagi lompat atau lagi lari tuh Gainax banget. Ya mungkin khasnya Studio Khara Evangelion lah. Kan banyak banget ya yang ngomong kayak gini. Aku sih masih nggak bisa nerima kalau ini tuh bentuk Gundam. Ini tuh nggak masuk kalau di Universal Century. Statement gue sebagai Pagundamers mania sejati, ini tuh kan timelinenya alternate universe Universal Century ya. Terus interpretasi desainnya juga beda kan. Karena saya udah lihat desain lain dari seri ini, bisa saya bilang G-Quax ini 100% Gundam. Atau nih ya, misal saya hidup di zamannya Universal Century G-Quax gitu, terus ngelihat ada robot yang tadinya tanduknya ketutup, tiba-tiba ngebuka gitu. Kelihatan kan matanya, terus udah 100% bakal saya bilang, anjing itu ada Gundam lah. Bener sih, sesuai statementnya Yamashita Ikuto Sensei. Jadi G-Quax ini tuh bentuknya lebih robot karena ada bentuk kotak-kotaknya. Bisa kelihatan di bagian lengan, terus kaki, terutama di bagian dada torsonya yang lebih ngotak gitu. Gundam rasa Evangelion. Gundamnya ini mah Evangelion banget. Gundam X Eva. Ya iyalah, orang desainernya sama. Cuma kalau mau ngomongin desainnya nih ya, Evangelion tuh desainnya humanoid banget. Mulai dari torso, terus tangan, kaki, kepalanya juga kalau kalian tahu kepala asli Evangelion kayak gitu ya, ini kepala orang banget kan. Jelas kelihatan beda kan sama G-Quax yang bentuknya lebih kotak-kotak. Dari setiap seri Gundam baru yang tokoh utamanya saya rakit, itu tuh kan pasti ada teknologi baru, bentuk baru, dan struktur desain yang baru ya. Cuma G-Quax ini bisa saya bilang udah another level. Beneran kayak jauh banget dari aerialnya ke G-Quax tuh kayak jauh banget lompatnya. Buat kalian yang sama kayak saya, bosan dengan bentuk Gundam yang kayak gitu-gitu aja tapi masih pengen Gundam nih ya G-Quax ini jadi solusi lah, soalnya mendobrak stereotip bentuk-bentuk Gundam terdahulu. Ini sebenarnya ada sebuah topik yang mau saya bahas, tapi nanti next video aja lah. Pokoknya dari zaman dulu saya nge-Gundam sampai terakhir Witch from Mercury, itu tuh saya selalu punya gunpla tokoh utamanya dan ditonton waktu serinya masih ongoing. Cuma sejak Witch from Mercury, jadi ada fenomena gunpla overpriced dan sulit didapetin kan. Ini bisa saya bilang di sini doang loh ya. Kalau di negara tetangga masih bisa dapetin barangnya, harganya juga lumayan affordable, nggak sampai red kali 200. Coba sekarang saya tanya, berapa banyak di antara kalian yang punya HG Aerial waktu seri The Witch from Mercury Season 1 lagi ongoing? Saya aja ngantri dapetin Aerial rilis resmi perdana di Indonesia tuh waktu season 1-nya udah beres tayang. Ya, saya sih di zaman WFM tuh genuine miris aja. Banyak banget pemula yang baru terjun ke Gundam dan mungkin baru suka Aerial, tapi pas mau dapet dan lagi nonton seriesnya tuh kan kayak susah banget ya. Bahkan bisa sampai nggak dapet. Nah, berita buruknya adalah di Jepang ini buat batch kedua rilisannya G-Quax itu bakal dijadiin premium Bandai dan cuma bisa di raffle atau lotre. Wow, pada heboh lah orang sana. Maksudnya gini loh, apakah sekarang kita udah nggak bisa menikmati gunpla tokoh utama sambil nonton serinya waktu lagi ongoing? Nantilah ya, next kita bahas.
bahas. Jadi apakah HG G-Quarks 2000 yen ini worth the price dan worth the hype? Jawabannya sangat amat very yes. Saya sih nungguin rilisan lain dari HG G-Quarks ya. Pasti ngerasik kesan yang unik dan beda-beda deh tiap kali ngerakit Gunpla-nya. Apalagi desainnya tuh kan yang lumayan kompleks dan unik nyentrik ya. Jadi ya bakal jadi sensasi baru lah. Cuma as always nih, saya sih nggak ngebiasain kalian buat nyuruh cepet-cepet dapetin Gunpla keren ini. Ya kalau dapetnya susah sama harganya nganu, buat saya ya buat apa direkomendasiin ke kalian. Ini aja kan saya dapet ya karena dapet aja gitu. Bukan karena aku pengen jadi reviewer paling keren yang mereview G-Quarks paling pertama di negara ini. Tapi saya sangat amat berdoa sih, semoga kalian bisa menikmati hype-nya G-Quarks nanti pas animenya tayang di bulan April. Meskipun HG G-Quarks ini nggak bisa nemenin kalian secara langsung, tapi sebisa mungkin saya bakal bawain hype positif biar kita sama-sama menikmati animenya G-Quarks. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.